Selamat datang Bapak dan Ibu Beautypreneurs di konten kami. Perkenalkan, saya Aditya. Saat ini mendapat amanah menjadi General Manager di PT Mahakarya Sukses Internasional, Beyond Mahakarya, Pabrik Maklun, Kosmetik, PKRT, dan juga parfum. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih jauh tentang laboratorium kimia dan fisika yang berada di divisi quality kami, Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Semoga dengan adanya video yang kami berikan ini bisa meyakinkan Bapak dan Ibu, membuat lebih percaya dan membuat Bapak dan Ibu yang ingin maklun ataupun yang sekedar ingin mengetahui terkait dengan proses maklun, kosmetik, parfum, dan PKRT yang berjalan di Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Terus saksikan sampai akhir agar informasi yang Bapak dan Ibu Beautypreneurs dapatkan itu utuh dan bisa mengedukasi Bapak dan Ibu penonton di channel kami. Divisi quality yang di dalamnya berada quality control dan quality assurance adalah salah satu divisi yang memegang peranan yang sangat krusial dan sangat penting bagi seluruh alur yang berjalan di Beyond Mahakarya, pabrik maklun kosmetik, parfum, dan PKRT. Mulai dari kedatangan baik bahan baku dan bahan kemas, sampai pemrosesan di dalam produksi sampai dengan selesai, terdapat peranan divisi quality yang sangat penting untuk menjaga kualitas produk kosmetik, parfum, dan PKRT milik brand Bapak dan Ibu Beautypreneurs, sehingga bisa lebih membuat Bapak dan Ibu percaya, meyakinkan Bapak dan Ibu untuk menitipkan produk-produk dari brand Bapak dan Ibu pada pabrik Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Bagi Bapak Ibu Beautypreneurs, saat ini saya berada di ruang laboratorium fisika dan kimia, bagian dari divisi quality kami, dan saat ini saya ditemani Mbak Wulandari. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini mohon dibantu untuk ditemani dan kita kasih tahu ke penonton, Bapak Ibu Beautypreneurs, apa aja sih alat-alat yang ada di kita, kemudian juga bagaimana alur yang biasanya bekerja di kita. Silakan Mbak, mungkin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nur Wulandari, saya Kepala Quality di PT Mahakarya Sukses Internasional sekaligus penanggung jawab teknis. Saya akan menjelaskan alur bagaimana cara pengecekan fisika dan kimia dari sampel kosmetik yang sudah diproses produksi dan akan dijadikan suatu produk finish good yang akan diedarkan di pasaran. Baik, berarti memang untuk proses awalnya itu apa ya, Mbak? Biasanya kita akan ambil ruahan dari produksi selesai proses mixing. Baik. Sebelum proses filling untuk dilakukan pengecekan secara fisika dan kimia. Baik. Jadi untuk fisika dan kimianya itu termasuk viskositas, pH, kemudian ada endapan dan lain-lain, Pak. Oke, saat ini kita sudah dihadapkan dengan beberapa alat ya, Mbak. Mungkin boleh dijelaskan, Mbak, ini alurnya seperti apa, kemudian juga apa yang dilakukan di dalam alat-alat ini, dan seterusnya. Silakan, Mbak. Jadi dari hasil mixing itu, Pak, nanti staf IPC akan bawa balok ruahannya untuk dicek viskositasnya atau kentalannya, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Baik. Seperti itu. Setelah dicek viskositasnya, akan dicek lagi pH-nya, Baik. apakah pH-nya sudah sesuai atau belum. Jika dia berbentuknya cairan, kental, atau krim, atau seperti emulsi dan suspensi, biasanya akan disentrifuge di alat itu. Untuk Baik. mengetahui apakah pecah atau tidak untuk Baik. sediaannya, seperti itu. Apakah, Mbak, seluruh sediaan itu kita bisa cek untuk viskositas dan pH-nya? Tidak semua, Pak. Enggak semua ya? Seperti Oke. parfum itu tidak kita cek visko dan pH, tapi Baik. kita cek kadar alkoholnya Oke. menggunakan piknometer atau alat untuk pengukuran kadar alkohol. Kalau secara manual kita pakai ini, tapi kalau misalnya yang alat ada di R&D. Ada di R&D ya, baik. Jadi untuk pengujian visko, kemudian juga pH itu biasanya umumnya untuk sediaan apa aja, Mbak? Biasanya lotion, cairan seperti face mist, kemudian seperti krim, essence, serum, sampo, dan lain-lain. Kecuali parfum aja sih, Pak. Kalau parfum kita tidak uji visko dan pH, dan tidak diuji mikro juga. Kemudian ini ada alat, ini alat apa, Mbak? Itu indeks bias. Oke. Biasanya ini untuk pengujian bahan baku sih, Pak. Bahan baku yang seperti apa, Mbak, yang biasa kita uji di alat ini?
Macam-macam sih Pak, tergantung MSDS dan COA-nya. Ada atau enggak indeks biasnya, seperti itu. Oke, kebanyakan apakah powder, Powder. liquid, powder justru ya? Kebanyakan powder. Oke, kemudian ini selanjutnya ada, ini mikroskop. Ini mikroskop, biasanya kita lihat untuk separasinya, Baik. kalau dia pecah atau tidak, atau terkait dengan warna. Biasanya. Warna juga kita bisa cek di sini ya. Kemudian yang berwarna biru ini apa Kalau ini? ini titik lebur, Titik lebur. Oke, dia untuk menguji atau melihat untuk bahan baku biasanya. bahan baku juga ya. Yang sediaan apa biasanya Mbak untuk titik Kalau lebur ini? sediaan Powder. jarang ya Pak. Jarang ya? Paling bahan baku powder biasanya. Oh, bahan baku yang berbentuk powder ya. Biasanya. Dan yang terakhir itu tadi Centrifuge. centrifuge untuk melihat apa aja Mbak? Endapan biasanya. Endapannya. Kan kalau misalnya kita bikin krim atau suspensi, secara kasat mata itu kita tidak bisa tahu kalau dia itu pecah atau enggak. Baik. Tapi kalau di centrifuge dengan RPM tertentu nanti dia akan mengendap. Kalau dia mengendap berarti atau terpisah 2 lapisan berarti dia pecah emulsinya. Oke. Tapi kalau dia tidak terpecah berarti dia tercampur sempurna dan emulsinya berhasil seperti itu. Berarti memang di kebanyakan itu di krim seperti itu ya Mbak. Krim. Selanjutnya ada agak besar ini Mbak, lemari asam. Kalau lemari asam ini tujuannya untuk apa Mbak? Biasanya untuk preparasi bahan baku yang asam kuat biasanya. Baik. Atau yang dia mengoksidasi, mereduksi dengan sifat-sifat tertentu korosif dan Korosif, sebagainya, biasanya kita pakai lemari asam. Baik. Oke, kemudian selanjutnya ada alat apa lagi nih Mbak yang kita belum bahas? Tanur paling ya. Tanur itu untuk hitung kadar abu dari bahan baku biasanya. Kemudian kalau oven. lemari besar itu oke. Ini oven member. Biasanya untuk sterilisasi alat-alat. Baik. Alat-alat seperti beker glass, Erlenmeyer. Berarti alat yang sudah digunakan tadi ya. Oke Mbak. Nah, terkait alat-alat yang kita punya ini Mbak. Tadi kan seperti dijelaskan terkait pembersihannya. Apa upaya kita untuk menjaga keakurasiannya Mbak? Oh, oke. Jadi biasanya kalau tim sedang pengecekan itu mereka akan mengisi logbook dulu Pak. Baik. Jadi logbook pengisian penggunaan alat, di mana digunakannya oleh siapa, Baik. kemudian dibersihkan atau tidak, itu ada di situ. Nah, kita juga ada pengecekan kalibrasi berkalanya juga yang kita lakukan sesuai dengan masa berlaku alat-alat tersebut. Baik, dikalibrasi juga berarti ya Mbak. Iya benar, karena saya lihat itu hal yang sangat penting ya. Betul. Untuk menjaga benar-benar alat-alat yang kita miliki ini tetap akurat dan tetap bisa menjaga produk kosmetik Bapak dan Ibu beautypreneurs dimanapun Bapak Ibu berada. Kemudian ada lagi nggak Mbak yang bisa di-share barangkali ke Bapak dan Ibu beautypreneurs yang mungkin pengen lagi cari pabrik maklon, kemudian sedang nonton video ini? Jadi selain dari lab fisika kimia yang kita juga punya tim in process control yang baik dan profesional. Baik. Dan mereka itu bisa memberikan feedback terbaik untuk klien Baik. dengan cara mengawasi proses produksi dari produk-produk Bapak Ibu dari awal proses sampai dengan akhir seperti apa, dari proses produksi sampai post market. Iya, jadi jangan ragu lagi ya Bapak dan Ibu beautypreneurs dimanapun Bapak dan Ibu berada untuk melakukan produksi di Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional, pabrik maklon kosmetik, parfum, PKRT. Baik Bapak Ibu beautypreneurs dimanapun Bapak Ibu berada, barusan kita sudah menyaksikan konten terkait dengan laboratorium fisika dan kimia yang berada di dalam divisi quality di Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan konten kami sampai dengan saat ini, dan terima kasih juga Mbak Dari dan juga tim-tim yang bertugas. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada yang mau disampaikan Ibu kepada Bapak dan Ibu beautypreneurs yang mungkin sedang mencari pabrik maklon untuk kosmetik, parfum, dan PKRT yang kita bisa akomodir? Untuk Bapak Ibu beautypreneurs di luar sana, jika ingin memproduksi produk yang berkualitas, ayo segera gabung di Beyond Mahakarya. Saya jamin kualitas produknya akan semakin oke. Baik, yang menjamin langsung penanggung jawab teknisnya ya. Benar, karena memang kami sangat berkomitmen untuk menjaga kualitas produk Bapak dan Ibu, baik itu
kosmetik, parfum, dan juga PKRT. Maka kami harap semoga Bapak dan Ibu dengan adanya konten-konten yang kami buat bisa lebih yakin dengan adanya alat-alat yang kita kenalkan dan alur-alur yang kita informasikan bisa lebih meyakinkan lagi Bapak dan Ibu untuk melakukan produksi di pabrik Beyond Mahakarya bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Izin kami tutup konten kami. Beyond Mahakarya, empowering beautypreneurs with integrity.